Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Mari kita mulai worship at home pada hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa. Sepanjang hari ini ya Tuhan, Engkau menyertai kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kini kami datang ya Tuhan kepadamu, karena kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami memerlukan kasih-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan, waktu yang indah itu ya Tuhan adalah waktu ketika kami bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Bertahtalah atas pujian kami ya Tuhan, sebab Engkau layak menerima setiap hormat dan pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Semuanya yang percaya katakan amin. Hari yang terindah adalah hari di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya. Katakan di hatiku. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Katakan di hatiku ada cintanya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih yakin jadi kuat kita. Kini jadi kuatku. Katakan dengan imanmu. Di hatiku ada cintanya. Amin. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Katakan di hatiku. Di hatiku ada cintanya. Ini kami yang mencintaimu Tuhan. Di hatiku karena Kau lebih cinta padanya. Amin. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Katakan hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus. Dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak tantangan, walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Kasih-Nya kini jadi kuatku. Katakan sama-sama. Di hati
cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku, Di hatiku ada cintanya. ini hati kami Tuhan. Di hatiku Kami cinta padamu ku Yesus. cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali lagi katakan, hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Terima kasih Tuhan. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Katakan di hatiku. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku ingin selalu mendengar suara. Haleluya. Bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku, Di hatiku ada cintanya. di hatiku, Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku. katakan sekali lagi, di hatiku ada cinta-Mu Di Tuhan. hatiku ada cintanya. Di hatiku, Di hatiku ku cinta padanya. ku rindu selalu. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku. Ku ingin selalu dengar suaranya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku. Ku ingin selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku. Bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali katakan, bertumbuh dalam imanku. Bertumbuh dalam imanku padanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Ketika kita mencintai Tuhan, maka kita akan menari, melompat, bersuka cita seperti Raja Daud. Haleluya. Haleluya. Katakan, ku mau menari seperti Raja Daud menari. Ku mau melompat, Hey, dengan sepenuh tenaga. Karena Tuhan Yesus, Dia sahabatku. Karena Tuhan Yesus, Dia penolongku. Ku mau menari, melompat dengan Tuhan. hey, Ku mau menari, bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Amin. Amin Tuhan. Ku mau menari seperti Raja Daud menari. Ku mau melompat hey, dengan sepenuh tenaga. Karena Tuhan Yesus,
Dia sahabatku. Karena Tuhan Yesus, Dia penolongku. Ku mau menari, ku mau menari, melompat dengan Tuhan. Ku mau menari, bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Ku mau menari seperti Raja Daud menari. Ku mau melompat dengan sepenuh tenaga. Karena Tuhan Yesus, Dia sahabatku. Karena Tuhan Yesus, Dia penolongku. Mari menari. Ku mau menari, melompat dengan Tuhan. Ku mau menari, bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Ku mau menari, melompat dengan Tuhan. Ku mau menari, bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Amin. Ku mau menari, melompat dengan Tuhan. Ku mau menari, bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Indahnya hidupku bersama Yesus. Indahnya hidupku bersama Yesus. Amin, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kita akan berjalan bersama Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya dengan-Mu ya Tuhan, hidup kami akan indah Bapa. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku nantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku nantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan
berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku nantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku nantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku nantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saatnya kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami rindu selalu ya Tuhan bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Karena kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Kami perlukan Engkau ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, jamahan-Mu ya Yesus, sangat kami perlukan ya Bapa. Haleluya. Datang Roh Kudus penuhiku dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Katakan dengan iman-Mu. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku,
mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Hanya Kau yang kami rindukan Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, Mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. mengalir pulihkan. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu bebaskan hidup kami ya Bapa. Semuanya katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu bawa kami lebih lagi dah Tuhan, Bawaku lebih lagi untuk tinggal di dalam bait-Mu Bapa. nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah Satu hidupku. yang ku rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, Bawaku lebih bawa kami lebih dalam lagi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindukan Tuhan, Satu yang ku rindu, kami rindu lebih lagi Tuhan, bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Bawaku lebih Ini cerita hati kami Tuhan, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati
nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Katakan sekali lagi, satu yang ku rindukan, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidup kami Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Mari sembah Dia. Oh Yesus, kami menyembah Tuhan. Kami rindukan urapan-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu, aku sembah. Sebab hanya Kau yang layak menerima semua pujian. Oh ya Roh Kudus, pribadi yang dapat mengubahkanku, mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubahkanku. Hanya Roh Kudus, kuasa-Mu mengubahkan setiap kami Tuhan, serupa dengan gambaran-Mu, serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, yes Lord, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu.
dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bantulah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Amin Tuhan. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau memuliakan namamu. Ubah hidup kami Tuhan menjadi baru, menjadi berkat bagi semua orang, untuk hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Mau jadi sepertimu Tuhan, menjadi serupa gambaranmu. Haleluya. Bentuklah hati kami Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah namamu ditinggikan, hanya Kau yang layak, lebih lagi ditinggikan Tuhan. Kau layak ditinggikan. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan di atas segala-galanya. Muliakanlah namanya senantiasa. Dialah nama di atas segala nama, yang layak diagungkan, yang layak ditinggikan. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Hosana in
Hosana, 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 Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let Jesus be lifted up. King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Yesus ditinggikan, King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let Jesus be lifted up. Hosanna. Sekali lagi katakan Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted up. Hosanna, to the King of Kings, to the King of Kings, Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Let your name be lifted up. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Tiap-tiap kali Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami datang ke hadirat-Mu. Benar Bapa. Karena kami menyadari kami tidak mampu tanpa Engkau. Ya Tuhan. Kami tidak bisa sendiri tanpa Engkau ya Tuhan. Dan kami mempercayai kebesaran-Mu dan kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Memberikan harapan baru, kekuatan yang baru dalam kehidupan kami Bapa. Urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal. Untuk mereka boleh mengalami lawatan-Mu, mengalami kuasa-Mu Bapa. Dan kami tetap percaya kasih-Mu yang besar itu boleh bekerja dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, selamat sore. Saudara, sore ini kita akan belajar tentang doa. Ada banyak doa-doa yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan. Namun mungkin saudara belum mengalami namanya jawaban doa. Dan kita
merindukan Tuhan segera atau sesegera mungkin menjawab doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan yang mendesak yang kita panjatkan kepada Tuhan, dan sepertinya Tuhan tidak mendengar, sepertinya mungkin saudara menganggap bahwa Tuhan tidak peduli. Tetapi sebenarnya saudara, Tuhan sangat peduli dengan doa-doa yang kita naikkan, dan Tuhan senantiasa menjawab doa. Sekali lagi, Tuhan senantiasa menjawab doa. Saya tetap percaya saudara, Tuhan itu Bapa. Dia tidak akan pernah melupakan setiap kita, tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia juga Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kita. Saudara, dalam Lukas pasal yang ke-11, kita akan belajar saudara, bagaimana berdoa dengan tekun berdasarkan dengan iman. Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Ya. Kemudian, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Ayat yang ke-7, masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku sebab sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak akan bangun dan memberikan kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Sampai situ aja saudara sekalian. Ya, saudara, ya apakah yang menjadi latar belakang sehingga timbul perumpamaan ini? Jika kita lihat ayat yang ke-5, lalu katanya, saudara ya, kita lihat ayat yang ke-5, lalu katanya kepada mereka, ya, kata lalu jelas menjelaskan, menunjukkan ayat yang berikutnya yang mempunyai hubungan atau kelanjutan dari ayat yang sebelumnya. Saudara, kata lalu ada hubungannya untuk perkataan yang selanjutnya, saudara, dan itu berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya, ayat pertama, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan oleh Yohanes kepada murid-muridnya. Nah saudara, jawab Yesus kepada mereka dan seterusnya. Saudara, kemudian Yesus mengajar mereka berdoa. Seperti dari awal saudara, ternyata saudara, kita terus seperti belajar berdoa. Berdoa yang seperti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Di tempat ini saudara, di Worship at Home saudara, kita sudah banyak diajar oleh Bapak Steve tentang doa. Tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan saudara, mengajak saudara kembali untuk mengingat bagaimana saudara ayat ini mengajarkan kepada kita. Jadi di dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-5 sampai 13 itu mengajar saudara yang berhubungan dengan doa. Saudara, mengapa orang ini pada tengah malam datang meminjam roti? Apakah tidak tahu bahwa kedatangannya itu, saudara, bukan pada waktunya, dan bukan memang waktunya untuk dia bertamu? Secara manusia tidak etis, saudara, tidak umum bertamu pada tengah malam, iya kan? Waktunya orang tidur dan istirahat. Waktunya orang melepas lelah, tentunya tidak mau diganggu oleh siapapun karena ingin menikmati istirahatnya karena sepanjang hari sudah bekerja dan beraktivitas. Apakah ia tidak sadar bahwa kemungkinan besar permohonannya itu ditolak?
permohonannya tidak dikabulkan oleh sahabatnya, tentunya dia mengerti. Nah, saudara, tetapi alasannya mengapa ia tetap melakukannya, saudara, sebenarnya dia tahu kalau aku datang tengah malam, apakah mungkin ya dijawab, apakah mungkin dibukakan pintu, apakah mungkin aku dapat pertolongan karena tengah malam. Ya, saudara, tetapi alasan mengapa ia tetap melakukannya, saudara, yang saya tangkap, saya belajar, ia percaya, ia beriman bahwa sahabatnya, permohonannya, apa yang dia minta kepada sahabatnya, saudaranya akan dikabulkan. Nah, saudara, jadi iman yang melatar belakangi permohonan itu diajukan dengan tekun tanpa putus asa. Jadi kepercayaannya kepada sahabatnya ini, saudara, yang mendorong hidupnya untuk dia datang kepada sahabatnya tengah malam. Nah, saudara, bagaimana dengan sahabat yang diganggu pada tengah malam itu? Kita baca ayat yang ke-8, saudara. Ayat yang ke-8 ngomong seperti ini. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saudara, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saudara, ini pelajaran yang sungguh luar biasa. Memberikan apa yang diperlukannya. Ya, saudara, dalam bahasa aslinya saya coba belajar, saudara. Dalam bahasa aslinya, sikap yang tidak malu itu, saudara, dalam bahasanya adalah anaidean. Itu artinya tidak jemu-jemu, tekun. Itu meminta dengan bertalu-talu, meminta berseru, saudara, memanggil sahabatnya dengan bertalu-talu. Tidak henti-hentinya dia memanggil sahabatnya, saudaranya yang ada di dalam rumah. Artinya tidak jemu-jemu, dia tekun, bertalu-talu, tidak ada henti-hentinya dia datang, dia berseru kepada sahabatnya. Ya. Di dalam terjemahan Alkitab yang lain, saudara, bahasa Indonesia masa kini, tidak tahu malu, saudara. Datang kepada saudaranya, sahabatnya tengah malam, saudara, dengan rasa tidak tahu malu, sudahlah, ini demi sahabatku yang datang dari luar kota, datang nggak ada apa-apa, aku butuh pertolongan. Saudara, sikap yang seperti ini, saudara, yang diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, saudara, tidak merasa malu, memohon terus-menerus tanpa rasa malu. Ya, saudara, menerus tanpa segan untuk terus meminta di dalam ketekunan. Nah, saudara, kadangkala di dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, kalau kita sudah nggak dapat jawaban, kita berhenti, kemudian kita ganti pokok doa lagi, tidak tekun, saudara. Dan orang ini datang kepada sahabatnya dengan tidak jemu-jemu, bertalu-talu. Saya, saudara, merenungkan bertalu-talu yang seperti apa, saudara. Saya nggak tahu, ya, saudara. Tapi yang jelas mungkin dia memohon dengan sangat. Nah, saudara, ada dua alasan yang buat ia memberikan orang yang apa yang diperlukan, saudara. Sahabat yang dimintai tolong ini Tuhan, ada dua alasan membuat dia memenuhi apa yang dibutuhkan, memberikan apa yang diperlukan. Yang pertama, saudara, karena orang yang datang ke malam ini adalah sahabatnya. Yang kedua, karena sikap sahabatnya ini yang datang kepadanya tidak dengan rasa malu, tidak tahu malu, sikapnya yang tidak malu datang kepadanya. Saudara, artinya bertalu-talu, memelas, saudara,
saudara, tanpa henti-hentinya, artinya sepertinya memaksa bahwa memang dia butuh pertolongan pada saat itu. Nah saudara, dua alasan ini yang membuat sahabatnya memberikan apa yang diperlukannya. Saudara sekalian, jadi jelas dari ayat-ayat yang kita baca, dari ayat kedua sampai yang keempat saudara, Tuhan sedang mengajarkan pada murid-muridnya bagaimana saudara cara berdoa. Dari ayat kedua sampai yang keempat saudara, Tuhan Yesus sedang mengajarkan bagaimana murid-muridnya berdoa. Dan ayat 5 sampai 13 kalau saudara baca, Yesus sedang mengajarkan memberikan perumpamaan agar muridnya tahu bagaimana seharusnya bersikap mereka berdoa. Saudara sekalian, yaitu harus dengan tekun berdasarkan iman. Percaya yang membuat dia menerima apa yang diperlukannya. Nah saudara sekalian, logikanya memang seperti ini di ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, saudara, yang ke-11 saudara ya. Kita baca ayat yang ke-9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepada, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu, pintu akan dibukakan bagimu. Nah, Tuhan ajarkan mintalah. Ya. Kemudian ayat yang ke-10, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi sebenarnya saudara, seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Steve saudara, tidak ada doa yang tidak dijawab. Amin. Karena siapa yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, yang mengetuk pintu baginya, pintu itu dibukakan. Bagaimana kita berdoa saudara? Dengan sikap yang benar saudara. Amin saudara, bersikap yang benar di hadapan Tuhan. Nah contoh yang paling gamblang itu saudara di dalam ayat yang ke-11 sampai yang 13. Ya, itu contoh. Tuhan berikan contoh yang luar biasa. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan diberikan ular kepada anak-anaknya itu, ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan diberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepadanya, kepada mereka yang meminta kepadanya. Di dalam Matius disebutkan Bapa itu akan memberikan yang baik. Saudara, pemberian yang baik ada Roh Kudus. Roh Kudus menjadi penolong dalam hidup kita. Nah saudara, ini luar biasa, contoh yang gamblang. Dia mengumpamakan bahwa kita punya Bapak. Bapak yang jahat sekalipun di muka bumi ini, saudara, kalau anaknya minta sesuatu, kalau dia minta ikan tidak mungkin dikasih. Saudara, apa dikatakan? Bapak manakah dari kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan diberikan ular? Tidak mungkin. Ya kan? Minta telur dikasih kalajengking, tidak mungkin saudara. Kalau Bapak yang sehat, yang waras tidak akan mungkin. Apatah lagi Bapak kita di surga saudara. Ya kan? Alkitab menyebutkan saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini perkataan Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, kalau kita punya sahabat Tuhan Yesus, Yesus juga mengatakan kepada kita, kamulah sahabat-sahabatku. Saudara, kalau Yesus rela memberikan nyawanya, hidupnya bagi setiap kita, ya kan? Untuk hidup kita, apalagi dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang mendesak, keperluan-keperluan kita yang saat ini sedang kita perlukan dan kita butuhkan. Seperti seorang sahabat yang datang pada sahabatnya tengah malam. Dia datang dengan sikap tidak malu, tidak punya rasa malu. Kasarnya begini, urat malunya sudah enggak ada. Saudara, dia tidak henti-hentinya. Dia terus bertalu-talu memohon kepada sahabatnya. Tengah malam.
Bukankah kita seringkali saudara tengah malam kapanpun juga sahabat kita Yesus, dia akan membuka hatinya untuk setiap permintaan dan permohonan kita. Amin. Oleh sebab itu saudara sekalian, mari kita bersikap yang benar. Kita terus belajar berdoa. Kalau hari ini doa saudara belum terjawab, terus minta. Karena yang minta akan mendapat. Yang mencari juga mendapat. Mengetuk pintu saudara kerajaan surga. Kerajaan surga dibukakan bagi setiap kita. Nah saudara sekalian, biarlah setiap kita akan terus belajar. Seperti seorang sahabat ini saudara, dia mencari. Iya kan? Dikatakan saudara, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, kedalah pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta pada malam hari ini, pada sore hari ini, dikatakan akan diberikan kepadamu. Mencari, kalau kita mencari kehendak Tuhan, mencari hadirat Tuhan, kita akan mendapatkannya. Mengetuk hati Tuhan, mengetuk pintu surga terbuka. Saudara, Tuhan, pintu surga akan dibukakan bagi setiap kita. Jadi saya katakan saudara, tidak ada pintu yang tertutup untuk setiap doa-doa kita. Kalau kita memohon, saudara, berdasarkan iman percaya kita. Seperti seorang yang sahabat, saudara, walaupun tengah malam, dia percaya bahwa sahabatnya akan membuka pintu. Dia percaya, dia beriman bahwa sahabatnya akan membuka hati untuk dia meminta pertolongan. Dan betul saudara, sekalipun dia segan, tetapi karena dia sahabat dan tidak punya rasa malu. Saudara, ini dua alasan yang membuat dia menerima apa yang diperlukan. Saudara, malam hari ini Tuhan akan memberikan. Ada dua alasan kenapa Tuhan memberikan kepada kita. Seperti perumpamaan tadi saudara, setiap kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Amin. Saudara, dan yang kedua sikap kita saudara, kita mesti minta terus menerus, meminta kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab. Artinya tidak dengan putus asa dan tawar hati ketika kita datang kepada Tuhan, bahwa sahabat kita pasti memberi. Karena mintalah, maka kita akan menerimanya. Saudara, Tuhan siap memberikan apa yang kita perlukan. Sikap hati kita penting, saudara, untuk menerima jawaban daripada Tuhan. Cara kita berdoa sangat penting, saudara, untuk kita menerima apa yang kita perlukan. Oleh sebab itu kita terus belajar dan belajar. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk apa yang saudara butuhkan, saudara perlukan. Kita naikkan satu pujian kasih yang sempurna. Haleluya. Saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Percayalah seperti perumpamaan itu saudara. Datang bukan pada waktunya. Datang dengan sikap hati yang benar saudara. Walaupun mungkin waktunya sekarang ini saudara rasanya sulit. Tapi mari kita terobos setiap halangan rintangan saudara untuk kita berseru kepada Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintumu dan kau bukakan,
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Naikkan pujian ini, doa saudara kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku minta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, Kau selalu ada bagiku. Katakan Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Saudara, Dia tidak seperti Bapa di dunia yang tidak selalu ada bagi setiap kita. Kadang kita ditinggal begitu lama, kadang kita dibiarkan, kadang kita tidak dipedulikan, kadang kita tidak diperhatikan. Tetapi Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekaligus Dia jadi sahabat, sekaligus Dia Bapa, Dia yang selalu ada kapanpun kita memanggil, kapanpun kita membutuhkannya, kapanpun kita perlu, Dia selalu ada. Karena kasih-Nya sempurna untuk setiap kita. Saudara, jadi jangan putus asa dan tawar hati. Ketika doa-doa saudara belum dijawab, ketika doa-doa saudara belum tergenapi, karena Tuhan katakan dengan sikap hati yang benar, mintalah, carilah, ketuklah pintu, dan Tuhan menjamin akan memberikannya kepada setiap kita. Dia Bapa yang bukan Bapa yang suka berbohong, bukan Bapa yang
suka berdusta. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara, Tuhan menjawab doa dan kebutuhan keperluan kita. Bapa Surgawi, malam hari ini Engkau tahu dimanapun umat-Mu berada dan tinggal saat ini Tuhan. Mereka sedang memanjatkan doa-doa dalam pergumulan mereka. Mereka sedang memanjatkan doa-doa Tuhan untuk keperluan mereka, untuk keluarga, usaha pekerjaan mereka. Mereka sedang berdoa untuk keluarga mereka yang sakit. Mereka sedang berdoa Tuhan bagi ekonomi mereka, bagi keluarga mereka. Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh meminta berdasarkan iman percaya kami, seperti perumpamaan yang sudah kami dengar, seperti firman Tuhan Kau sampaikan pada sore hari ini Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, buat kami mengerti Tuhan, kami adalah sahabat-Mu. Kami akan punya sikap yang benar Tuhan, terus menerus. Kami tidak segan-segan Tuhan untuk meminta kepada Engkau. Oh Tuhan, dengan tidak rasa malu kami akan terus meminta kepada Engkau. Kami percaya kasih karunia-Mu Engkau limpahkan dalam hidup kami. Dan kami percaya setiap hari kehidupan kami akan menikmati kasih setia-Mu. Malam ini pun Tuhan, kasih karunia-Mu Engkau limpahkan kepada seluruh umat-Mu yang hadir, yang datang mengikuti worship at home Tuhan pada saat sore hari ini. Mari angkat tangan saudara. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati.